Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mengagungkan nama Tuhan. Dan masuk dalam hadirat Tuhan, dengan segenap kehidupan kita, kita akan menyembah dan memuliakan Dia. Haleluya. Amin. Dia
memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Kami rindukan hadirat-Mu menjamah kami semua, memberikan sukacita untuk kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulaikan ibadah ini, mulai awal hingga akhirnya kami serahkan serangkaian ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Mas Yohanes. Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau bersama-sama beribadah, memujikan nama Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada pemuda remaja yang dikasih kepercayaan buat melayani di hari Minggu ini. Mari kita mulaikan pujian kita. Kami undang semua untuk bangkit berdiri dalam rangka memperingati 100 tahun GPDI. Wadah kita pada hari ini kita nyanyikan Abi Pentakosta. Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Abi Pentakosta, Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Abi Pentakosta, Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Silakan duduk saudara. Haleluya, masih tetap berdiri. Puji nama Tuhan, masih kuat ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Anggur Baru. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, 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 terpujilah Tuhan kita, haleluya. Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Hosana, sekali lagi Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk saudara. Saatnya bagi saudara-saudara semua, bila ada yang ingin menyaksikan kasih karunia Tuhan atau memberikan kesaksian, memberikan kekuatan bagi kita semua, kita akan berikan waktu. Sambil menunggu kita akan naikkan pujian Gerahkanlah Kekuatanmu. Kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan.
dikasih Tuhan. Nah, oh iya. Salam. Bersyukur pada Tuhan. Jangan bosan-bosan kalau saya yang bersaksi ya saudara. Karena seringkali saya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, ajaib dan dahsyat Dia di dalam kehidupan kami. Saya bersyukur kalau di bulan ini usia saya boleh bertambah, pun sudah minggu-minggu yang kemarin. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya kekuatan, kesehatan, bersama suami dan anak-anak kami juga Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan, kesehatan semua. Saya masih teringat tahun yang kemarin di mana saya 1 minggu sebelum ulang tahun Tuhan memberikan saya kado 1 minggu sebelum saya ulang tahun. Waktu itu kado saya itu saya jatuh dari motor sama suami saya. Dan saya boleh mengalami punggung sakit sampai beberapa bulan. Belum bisa pulih walaupun nggak ada retak, nggak ada apa, tapi sakitnya minta ampun. Tapi saya tetap bersyukur karena dibalik Tuhan memberikan saya cobaan waktu itu. Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Saya disuruh istirahat sampai berapa bulan ya saudara. Biasa saya temani suami kirim LPG itu nggak bisa, sampai sekarang pun saya belum nemani papai kirim LPG ya. Tapi saya tetap bersyukur walaupun Tuhan kasih sakit, tapi saya merasa itu semua rencana Tuhan. Tuhan ingin saya istirahat dan mungkin ada sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk saya, dan saya bersyukur di saat-saat itu saya boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dengan cara apa yang saya perbuat, saya ingin semuanya itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang pun di saat saya mau ulang tahun, saya juga mendapat hadiah dari Tuhan. Hadiahnya suami saya diperbolehkan sakit rumah sakit. Kado dari suami saya diizinkan Tuhan sakit. Tapi ternyata di balik semua itu juga Tuhan itu punya rencana yang indah. Suami saya boleh mengalami sakit dan sekarang kadonya luar biasa. Suami saya sudah bisa berhenti merokok, puji Tuhan sampai sekarang suami saya sudah enggak merokok ya saudara. Luar biasa. Saya bilang, setiap pencobaan, setiap pergumulan yang Tuhan berikan, di balik semua itu Tuhan itu selalu punya rencana yang indah buat kita semua. Dan saya juga bersyukur anak-anak saya juga semakin hari semakin bisa diatur, mulai dari Avan, Asan, Cahyame, Meivi, semua puji Tuhan. Kalau dulu pergumulannya begitu berat dengan anak saya, tapi kekuatan doa itu luar biasa. Apalagi orang tua, jangan pernah menyerah kita. Kekuatan doa sanggup untuk mengubah segalanya. Dan saya juga saya pribadi bisa merasakan itu ya saudara, waktu gimana sakitnya sebagai seorang mama lihat anaknya gini, kalau diomongin gini sakit, nangis sudah setiap hari hampir waktu itu. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus memang sungguh baik, ajaib. Anak-anak kami sudah mulai berubah, anak-anak kami sudah mulai
bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang susah, tapi saya bersyukur Tuhan selalu memberikan saya, suami, anak-anak saya kekuatan, pengharapan tetap kepada Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya di balik setiap pencobaan, setiap ujian yang Tuhan berikan. Sebenarnya Tuhan hanya ingin kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saat saya menerima setiap pencobaan, pergumulan itu, saya manusia biasa. Saya lemah. Saya seringkali nangis. Tapi suami saya kalau melihat saya nangis, aku diseneni, saudara. Dikira saya itu sedih, saya apa? Saya itu sudah begini, kamu kok nangis? Salahnya apa? Bukan karena kekurangan apa itu enggak. Tapi namanya manusia saat anak seperti ini kadang berjalan capek orang di sekitar kita seperti ini, kadang kita kan lemah, kadang kita kecewa, kadang kita bingung ya saudara, saya mau ngomong. Tapi dulu kalau saya nangis, saya selalu sembunyi dari suami saya. Gak pernah saya berani nangis di depan suami saya, pasti dimarahi saudara. Kalau saya nangis, suami saya kirim, saya lari ke kamar mandi, nangis, di kamar nangis. Tahu tosanya pulang, saya langsung cuci muka. Itu lama terjadi dalam hidup saya. Dan saya dikuatkan oleh setiap pujian. Setiap pujian itu memberikan saya kekuatan. Di mana saya waktu itu dihadapkan masalah pun ya saudara, sakit. Tapi luar biasa, setiap pujian itu membawa mukjizat. Setiap pujian itu ada kuasa. Jadi saya cuma ingin kita semua kuat. Di mana kita ada masalah berbeban berat, puji Tuhan, sembah Tuhan. Di situ pasti ada jalan keluar. Di situ pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, pengharapan. Saya waktu masalah itu terjadi, hanya itu saudara, pujian. Mau nyuci, mau masak, mau apapun saya pujian. Hanya pujian itu yang memberikan saya kekuatan sampai saat ini. Tuhan pelihara saya, Tuhan ada buat saya. Itu semua saya ya. Saya kalau mau bersyukur dan berterima kasih rasanya kalau mau ngomongnya gak kuat. Tuhan sungguh, intinya Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan luar biasa, campur tangan Tuhan sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Saya hanya ingin jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa seberat apapun. Karena saya sudah merasakan, saudara, saya di bawah titik nol pun saya bisa merasakan. Hingga sampai saat ini saya kuat, saya mampu. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk setiap doa Bapak Ibu Gembala dan semua jemaat untuk keluarga kami. Tetap doakan kami untuk kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur, saya berterima kasih buat suami dan anak-anak saya semua yang selalu ada, yang selalu membuat saya tersenyum, yang selalu membuat saya bahagia. Di ulang tahun saya hanya berharap dan berdoa Tuhan senantiasa lebih hari lebih memimpin kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, untuk kami sekeluarga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya itu kerinduan kami, dan saya selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Lewati proses apapun saudara, tetap yakin dan percaya mukjizat selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Inilah kesaksian saya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas umur yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan tambahkan untuk hamba-Mu ini. Dan terus pakai kami Tuhan, terus pakai kami, untuk kami semakin hari semakin baik dan layak di hadapan Tuhan. Untuk kami bisa lebih hari lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu membawa keluarga kami untuk semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bu Kasih yang sudah menguatkan kita, yang mana kita mendahulukan bersyukur ya di dalam setiap kesesakan yang terjadi di kita. Mau saya tambahin sedikit, saya perwakilan dari Pemuda Remaja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Om dan Tante yang udah membimbing kami dari sejak kecil sampai kami udah gede, udah remaja, pemuda. Seperti yang udah pernah Om bilang, kalau pemuda itu tulang punggung gereja. Ya benar banget, dimana kita di sini Pemuda Remaja ada wadah. Kenapa wadah itu penting? Buat kami wadah buat pemuda remaja itu sangat penting karena mungkin kalau di ibadah umum gitu ya, buat yang masih muda-muda gini kadang materinya masih terlalu berat atau kurang relate. Nah, di ibadah pemuda remaja kita ini, di wadah kami ini, kita bisa bikin materi sendiri yang cukup relate buat kehidupan kita masing-masing. Dan tidak lupa terima kasih banyak buat Om dan Tante sampai saat ini atas bimbingannya. Semoga kami tetap berjalan terus sampai berkelanjutan, dan juga buat teman-teman pemuda remaja semuanya tetap semangat, jangan sampai kendor, jangan cuma di awal-awal doang kita semangat, kita teruskan sampai seterusnya gitu. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar Tuhan. Kami undang semuanya bangkit berdiri. Kita pujikan walau 1000 rebah. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita sedikit. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Allah yang senantiasa setia, menolong, menopang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan kami, menolong setiap kami ya Bapa. Bapa, kalau saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh mengerti dan memahami apa yang hamba-Mu akan sampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang percaya Tuhan, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk fokus dengan apa yang Kau akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan, pujian persembahan kami hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya bagi kita semua. Kalau kita sampai pada hari ini, Tuhan masih izinkan ada dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, karena kita yakin hanya kebenaran firman Tuhanlah yang mampu ya membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji Tuhan, memang kerinduan kami ya, setiap wadah-wadah itu ada yang memimpin ya. Seperti sekolah minggu, saya sampaikan sama Om, tolong sekolah minggu juga diberikan orang-orang muda. Karena apa? Zaman sekarang itu sudah banyak perubahan ya, terutama tentang teknologi. Kalau saya gaptek memang, jadi saya enggak ngerti masalah apa itu download, apa itu YouTube dan lain sebagainya, saya enggak mengerti. Makanya saya sampaikan sama Bapak Gembala, tolong orang-orang muda suruh pegang dalam hal ini. Masalahnya anak-anak sekolah minggu sekarang ini sudah pinter-pinter ya, baik bermain laptop, komputer, HP dan lain sebagainya. Kalau yang mengurus orang tua, lama-lama nanti anak-anak bosan ya. Mungkin nanti sekolah minggu dalam 1 bulan 4 kali pertemuan, 1 kali dibikin permainan supaya anak-anak enggak bosan. Begitu juga dengan pemuda remaja, ada sharing, ada apa. Kalau pemuda remaja mungkin akan sharing kepada kami, mungkin wedi ya, takut, tapi kalau sesama mungkin bisa, atau mungkin nanti kalau keberatan bisa disampaikan kepada kami. Ya, puji nama Tuhan, saya bersyukur, kami bersyukur, berterima kasih ada orang-orang muda yang Tuhan kirimkan, ada orang-orang yang setia, orang-orang yang peduli kepada pelayanan. Oleh sebab itu kita jadi anak-anak Tuhan, jadi pemuda remaja, jangan asal-asal saja ya, karena semuanya itu dibutuhkan di dalam gereja. Puji Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima. Kita akan belajar pada pagi hari ini dari kehidupan seorang yang mungkin ya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi ada sisi baik dari kehidupan orang ini. Markus pasalnya yang kelima,
Kita baca ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24, disambung dengan ayat 35 sampai dengan 43. Saya akan membacakan terlebih dahulu Markus pasalnya yang ke-5 ayat 21, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, disambung dengan ayat 35 sampai dengan 43. Saya akan bacakan ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita sudah membaca ayat kebenaran firman Tuhan saat ini yang kita sudah baca dalam ceritanya, ya, secara singkat, di mana ada seorang kepala rumah ibadat, yaitu yang bernama Yairus. Ini rumah ibadat Yahudi, ya, Bapak Ibu. Nah, Yairus ini memiliki suatu permasalahan, yaitu anaknya sedang sakit, bahkan dikatakan hampir mati. Nah, kita tahu siapa itu Yairus, ya, kepala rumah ibadat orang Yahudi, dan kita tahu siapa itu orang Yahudi, ya, orang yang seringkali menentang kepada Tuhan Yesus, orang yang seringkali tidak sepaham dengan Tuhan Yesus, orang yang seringkali membuat suatu kekacauan, ya, dan masalah-masalah agama, aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, tentu orang-orang Yahudi ini, ya, khususnya kepala tempat ibadat ini, nah, kalau kita kenal orang Yahudi itu adalah orang yang mengerti, ya, orang yang hafal tentang firman Tuhan. Tentunya ada satu merasa aku tahu, ya, aku mengerti, ya, ada kesombongan di dalam kehidupannya. Tetapi kita sudah baca tadi bagaimana Yairus ini ketika ia menghadapi suatu permasalahan, yaitu anaknya perempuan yang berusia 12 tahun ini, ya, sedang sakit.
dan hampir mati. Ya. Kalau kita baca ayatnya yang ke-22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, kalau kita melihat latar belakang orang Yahudi yang tadinya merasa bahwa dirinya ini adalah orang pintar, orang yang mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi ketika mengalami suatu permasalahan, persoalan dalam hidupnya, ya, anaknya sedang sakit keras, hampir mati, ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus, dia tahu siapa itu Yesus yang seringkali membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, dan banyak lagi apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Orang Yahudi ini tahu, kepala rumah ibadat ini tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dengan tidak segan-segan, dengan kerendahan hatinya, dengan tidak gengsi, ya. Karena apa? Ingin anaknya ini mengalami kesembuhan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, ya. Tersungkurlah ia di depan kaki Yesus, ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi dengan rendah hati, dengan tersungkur di bawah kaki Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati, supaya Tuhan Yesus menjamah dengan tangannya yang penuh dengan kuasa, menyembuhkan anaknya, menyelamatkan anaknya. Suatu pelajaran yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Siapa diri kita, siapa saya, siapa saudara. Dan seringkali manusia merasa bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya kuat, bahwa dirinya bisa menghadapi setiap permasalahan persoalan. Ini pelajaran bagi kita. Berat ringan permasalahan kita, kita belajar kepada Yairus. Tersungkur di kaki Yesus, memohon belas kasihan Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus menjamah kita. Nah, seperti kesaksian Bu Kesi tadi, ya, memang kalau orang laki-laki itu tidak begitu ngempres, ya. Kalau ada orang nangis itu dikira susah, sedih dan lain sebagainya, ya. Padahal kalau dipikir-pikir, ya memang iya. Di samping itu ya ada sesuatu, ada sesuatu, ya memang iya, ya sedih, ya susah, ya. Tapi seringkali hal itu ya mungkin kalau kebutuhan jasmani itu biasalah, ya biasa. Tapi kalau sudah menyangkut anak, menyangkut masa depan anak, itu seringkali kita memang perlu pergumulan. Saya saja ya yang notabene sebagai hamba Tuhan, saya melihat kesaksian anak saya di kandangan itu saya kaget. Sampai sejauh itu pergaulan anak saya. Dan saya bersyukur itu saya enggak seneng gitu, enggak tertawa hahaha gitu, enggak. Bersyukur saya itu sampai menangis, sampai segitu jauhnya pergaulan anak saya. Dan saya bersyukur, berterima kasih dalam bentuk tangisan, bukan dalam bentuk tertawa hahaha, ya. Belum tentu orang tertawa itu senang, ya. Dan belum tentu kalau orang nangis itu sedih, ya. Kadang-kadang dengan bersyukur, ya, kita mensyukuri kebaikan Tuhan, itu kita bisa menangis. Dan kita sedih pun kita juga bisa menangis.
Jadi yang tahu hanya kita, saya pribadi dengan Tuhan. Nah, kehidupan Yairus ya, kepala rumah ibadat ini, yang tadinya seperti orang yang tidak membutuhkan Tuhan, tidak perlu Tuhan, tetapi dengan anaknya yang mengalami sakit penyakit ini, dia tersungkur di kaki Yesus. Zaman sekarang jarang loh orang Kristen itu, kalau zaman-zaman Pantekosta dahulu ya, orang berdoa itu sampai nyungsep, mungkin nggak ada karpet, kloso ya, tiker ya. Sekarang kalau ada orang doa tersungkur sampai di tanah itu diguyu. Apa itu? Apa terlalu berat masalahnya? Nah, padahal itu berhubungan dengan Tuhan ya, merasa dirinya tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan ya, merasa membutuhkan Tuhan, merasa perlu belas kasihan Tuhan. Kalau ada orang berdoa nangis, isu kok doa kok iso nangis, apa ora ndek beras. Nah, kadang-kadang kita itu punya pandangan yang lain ya. Saya tidak mengatakan negatif, yang lain ya. Nah, tersungkur di kaki Yesus, merendahkan diri, memohon belas kasihan. Dia menghilangkan gengsinya, menghilangkan keakuannya bahwa dia adalah seorang kepala rumah ibadah. Dia membutuhkan Tuhan, anakku sedang sakit dan perlu kesembuhan, perlu keselamatan. Datang di kaki Yesus. Memang ya, doa itu merubah segalanya. Di dalam doa ada kekuatan, di dalam doa ada jalan keluar, di dalam doa kita merasakan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin pertolongan itu tidak langsung ya datang kepada kita, masih menunggu waktu. Tapi biarlah ya kita belajar ya, tersungkur di kaki Yesus, memohon dengan sangat seperti yang Yairus ini lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, kita tahu dalam kehidupan kita ya, saat-saat ini kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan penghiburan ya, kita membutuhkan sesuatu yang ajaib. Mungkin ya pekerjaan kita seret, mungkin usaha kita tersendat-sendat, anak-anak kita bikin ulah, perekonomian kita merasa goncang, apalagi saat-saat ini ya, di saat-saat COVID ini semua kena imbasnya ya. Bahkan tadi pagi sama Victor cerita di rumah Sony Mas Daniel ada dijual ya, 3 minta 8 juta, ini kalau 1 harganya 4 juta. Katanya studionya macet, nggak bisa jalan. Nah, memang anak-anak sekarang sudah nggak sekolah ya. Bukan cuma dia yang mengalami seperti ini ya, semua orang mengalami hal seperti ini. Bukan orang-orang 1 per 2, semua, mulai dari bawah sampai kepada atas, mulai dari orang yang jual di kaki 5 sampai pengusaha-pengusaha besar pun ya mengalami seperti ini. Tetapi kita belajar ya, tersungkur di kaki Yesus itu adalah jalan yang terbaik. Mengutarakan apa yang menjadi permasalahan kita, persoalan kita di dalam hidup ini ya, itu adalah jalan keluar yang terbaik daripada kita mencari-cari dari tempat yang lain, daripada kita mengusahakan yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu isi hati kita, Tuhan yang lebih tahu permasalahan persoalan kita ya. Di dalam ayatnya yang ke-36 ya, saya loncati saja. Ayatnya yang ke-36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah,
Ini tadi ceritanya ketika Tuhan Yesus diberitahukan kepada Yairus, ya. Maksud saya Yairus memberitahukan kepada Yesus, gitu saja kalimatnya supaya tidak bingung. Yairus memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya sakit dan hampir mati. Tuhan Yesus ini lalu bergegas untuk datang ke rumah Yairus, ya, untuk bisa mungkin mendoakan, mungkin menjamah supaya anak ini bisa sembuh. Tetapi di tengah jalan sudah disusul orang, keluarga daripada Yairus ini mengatakan bahwa anaknya sudah mati, gak usah panggil Tuhan Yesus, ya, gak usah menyusah-nyusahkan Tuhan Yesus karena anakmu sudah mati. Tetapi kepala rumah ibadat ini, Yairus ini, tidak menghiraukan orang yang datang memberitahukan hal ini. Dia tetap jalan. Tuhan Yesus tetap menuju ke tempat rumahnya Yairus ini, gak menghiraukan mereka. Lalu sampailah Tuhan Yesus, ya, di tempat ibadah itu, di rumah daripada Yairus ini. Dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat ini, kepada Yairus, jangan takut. Kata-kata jangan takut ini adalah kata-kata yang menguatkan Yairus, kata-kata yang menghibur Yairus, kata-kata yang memberikan semangat kepada Yairus. Karena saat itu Yairus mengalami permasalahan, mengalami persoalan, anaknya mau mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan, persoalan dalam hidup ini, entah seberapa besar persoalan yang kita alami, datang seorang, mungkin teman, mungkin saudara, mungkin gembala, ya, datang kepada kita. Dia memberikan kekuatan dengan berkata, jangan takut. Kata jangan takut ini sudah membuat semangat kita itu bangkit kembali, membawa kita kepada suatu gairah yang baru untuk menghadapi permasalahan persoalan. Kata-kata yang positif yang bisa membangun orang yang dalam kesusahan, dalam persoalan. Nah, oleh sebab itu, ya, kita belajar, ya, bagaimana Yairus ini, ya, menerima suatu perkataan yang mungkin tidak panjang kata-katanya. Jangan takut. Terus mereka berjalan menuju ke rumah Yairus. Tuhan Yesus dan Yairus beserta dengan murid-murid menuju rumah Yairus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan anak itu. Nah, hari-hari ini siapa orangnya yang tidak takut? Siapa orangnya yang tidak khawatir, yang tidak gentar menghadapi hari-hari ini? Pekerjaan, usaha, anak-anak, ya, yang membuat kita ini seakan-akan apa bisa, ya. Bahkan mungkin kita sudah merancangkan, nanti tahun sekian saya bisa begini, nanti tahun sekian anak saya sudah begini, nanti tahun sekian saya sudah begini, anaknya semua sudah dirancangkan dengan baik. Tetapi permasalahan persoalan itu tidak diundang pun juga bisa hadir. Siapa tahu yang mau ada COVID? Tidak ada yang tahu. Semua kita terkaget-kaget. Bahkan COVID sudah berulang tahun, sudah berusia 1 tahun lebih, masih belum hilang, ya, dari dunia bukan Indonesia tok. Itu pun imbasnya sudah kemana-mana. Siapa yang tidak takut?
Bahkan masih banyak tuh gereja-gereja itu di kota-kota besar itu masih belum berani beribadah ya. Karena COVID ini banyak hamba-hamba Tuhan yang terpapar sampai meninggal. Banyak pengusaha yang gulung tikar karena tidak bisa jalan kembali perusahaannya. Orang-orang banyak di PHK. Ini sudah membuat ketakutan ya. Bahkan ada yang memprediksi nanti akan ada penyakit yang lebih besar lagi daripada COVID ini. Makanya kenapa negara-negara sekarang menyebarluaskan vaksin ya kepada rakyatnya supaya mereka kebal. Nantinya kalau ada sakit penyakit ini tidak tertular lagi. Nah, kami nanti hari Senin akan menerima vaksin ya di SLG ya sebagai pemuka-pemuka agama ya. Jadi pengerja, gembala, kiai dan lain-lainnya ya akan menerima vaksin. Vaksin ya, akan menerima vaksin nanti hari Senin. Semua orang sudah ketakutan hari-hari ini. Bagaimana caranya mengatur hidup ini supaya bisa berjalan. Nah, kata-kata jangan takut inilah yang kita butuhkan saat-saat ini. Yang menghibur, menguatkan, memberikan semangat kepada kita. Mungkin ya, kita belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Kok ada kata-kata tidak takut, ya, jangan takut, ya. Itulah nanti yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita. Yang penting, ya, kita sudah menerima suatu perkataan Tuhan Yesus. Jangan takut, ya, jangan takut, ya. Karena ketakutan itu hanya akan membawa kepada semangat yang patah. Ketakutan itu tidak akan membawa kita kepada satu tujuan ya, yang mungkin ya kerinduan kita atau apa yang akan kita angan-angankan itu mungkin tidak tercapai 100%, tetapi kita masih bersyukur. Tuhan Yesus berkata jangan takut. Mari ya, siapapun kita, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, biar kita tidak takut menghadapi hari-hari kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani saja bersama dengan Tuhan Yesus, dengan iman, sugesti diri kita sendiri, sugesti kehidupan kita sendiri. Aku tidak takut, aku tidak takut, aku tidak takut. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus yang akan beserta dengan kita semua. Nah, mari kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 ya. Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10 ya, ini ayat yang sungguh luar biasa yang seringkali menguatkan kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan ini. Kita tidak perlu takut karena Tuhan yang akan menyertai kita. Mungkin saat ini ya kita mengalami terseok-seok. Jalan mana Tuhan yang harus saya jalani, yang harus saya tempuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai. Jangan takut sebab aku menyertai engkau.
Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau, akan memegang tangan kananmu yang akan memberikan kita kemenangan. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Walaupun seringkali kita khawatir, kita takut, kita ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan persoalan kita. Kita sebagai manusia seringkali kita tidak tahu ya apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan apa yang akan ditunjukkan Tuhan kepada kita untuk kita bisa memperoleh kemenangan. Tapi kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini loh hidupku, pimpin aku. Kita belajar melakukan firman, belajar setia, belajar hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat ini bisa kita pegang. Tetapi kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan harap ya pertolongan itu ada. Jangan harap penyertaan Tuhan itu ada. Jangan harap kita dipimpin oleh Tuhan. Memang seringkali kita harus koreksi kehidupan kita ya secara pribadi. Seringkali kita merasa aku sudah layak di hadapan Tuhan. Aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu, setia, dan lain sebagainya. Tetapi semua penilaian ada di dalam tangan Tuhan. Apakah yang kita perbuat itu benar? Apakah yang kita perbuat itu sesuai dengan firman Tuhan? Tuhan yang menilai. Dan Tuhan terus yang akan memberikan sesuatu yang ajaib itu dalam hidup kita. Nah seringkali jangan sampai kita mengeluh ya, aku sudah begini begitu, kok aku masih tetap begini begitu ya. Serahkan, mari belajar hidup kita ya, belajar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya sebagai hamba Tuhan pun ya, seringkali masih banyak kekurangan ya. Saya terus terang kalau ada jemaat yang mengalami begini, begitu, saya merasa sebagai hamba Tuhan ini saya enggak berguna. Saya berdoa, saya bisa menangis, saya minta ampun Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kekurangan saya, kelemahan saya. Ya, mari Tuhan, pakai saya, pakai kami hamba-Mu, supaya umat-umat ini ya diberkati oleh Tuhan, dilimpahi, baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Kata-kata jangan takut ini yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Yang selanjutnya, tadi di dalam Markus pasalnya yang kelima tadi, tetap ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kata percaya saja ini, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, pasti apa itu kata percaya saja. Tetapi kata percaya saja ini adalah mengandung iman, mengandung janji Tuhan Yesus. Ya, percaya saja. Seperti kata tidak takut, membawa kekuatan, membawa kepada hari depan. Percaya saja. Ya, percaya saja. Kalau orang tidak memiliki iman untuk percaya, sulit sekali. Apa itu percaya? Gak usah percaya, bekerja saja. Ya, bekerja saja. Ya memang perlu bekerja, tapi iman pun juga perlu. Jangan cuma iman tok tanpa bekerja. Bekerja, berusaha, iman itu juga penting.
Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus ini, percaya saja. Percaya saja anakmu akan sembuh, walaupun sudah dikatakan orang mati. Percaya saja dia akan hidup, walaupun orang-orang sudah bertangis-tangisan menangisi anakmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya. Kata percaya ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin kita. Percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Percaya bahwa Tuhan yang akan berikan jalan keluar untuk masalah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, seluruh hidupmu, seluruh persoalanmu kepada Tuhan. Jangan diserahkan kepada yang lain-lain. Serahkan saja kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak. Kita sebagai orang-orang percaya, ya, tugas kita percaya kepada Dia, percaya kepada firman-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan tugas Tuhan, Dia yang akan bertindak menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita untuk setiap permasalahan persoalan yang kita hadapi. Besar kecil, berat ringan, ya. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa melakukan, menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Yang penting kita percaya kepada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin saat-saat ini banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Kami sebagai hamba-Nya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tetapi firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan, penghiburan, memberikan solusi bagi kita. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami permasalahan persoalan? Apa yang harus saya perbuat ketika saya mengalami masalah ini? Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan Yesus, karena Dia yang sanggup membebat hati kita. Dia yang tahu isi hati kita. Suami istri belum tahu, ya, mungkin apa yang sedang ada di dalam hati kita sebagai istri, sebagai suami. Tetapi Tuhan yang lebih tahu isi hati kita. Pertama, tersungkur di kaki Yesus, memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Jangan takut menghadapi hari-hari ini. Mungkin ketakutan tentang pekerjaan, usaha, sakit penyakit, mungkin jodoh, ya, engkau suamiku sopo, istriku sopo, ya. Serahkan saja sama Tuhan. Percaya. Yang ketiga adalah percaya. Nah, inilah firman Tuhan. Dan biarlah semuanya ini menjadi kekuatan baik untuk saya secara pribadi maupun Bapak Ibu sekalian, supaya bisa menghadapi hari-hari ini dengan tidak takut, ya, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan. Saya sampaikan sampai di sini firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan.
Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kuasa Tuhan itu selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita datang di hadapan Tuhan ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup ini. Kita tidak takut menghadapi hari-hari kita, karena Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita percaya iman itu yang akan menimbulkan kekuatan yang baru. Iman itu yang akan memberikan semangat bagi kita. Kita serahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan bekerja dengan kuasa-Nya yang ajaib. Asal kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Nyataku, amin. Sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang.
Terima kasih Haleluya Bapak. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih Terima Tuhan. kasih, Bapak. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Haleluya, menguatkan kehidupan Yesus. kami. Mengajarkan kepada setiap kami untuk senantiasa Amen. percaya kepadamu. Amen. Untuk senantiasa berserah hanya kepadamu Tuhan. Glory, Mengajarkan kami untuk tidak haleluya. takut menghadapi kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Ampuni kami, Yesus. Kehidupan yang sulit hari-hari ini Ampuni Tuhan. kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Sampai kalau kami kami tidak berserah percaya. kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang akan menolong setiap kami. Engkau Allah tak pernah meninggalkan Amen. kehidupan kami. Engkau berkata jangan takut, percaya saja. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami jika kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, pasti Kau akan menolong. Amen. Dan kami akan keluar sebagai Amen. pemenang Yesus. Amen. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Amen. luar biasa menguatkan kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami Terima akan membawa kasih, berkat-berkat yang luar biasa. Amen. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Minggu-minggu ini Tuhan ke depan, kami mampu menjalani kehidupan kami. Haleluya. Dan kami boleh semakin percaya kepada-Mu Amen. Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa menguatkan setiap kami. Terima Terima kasih. kasih ya Bapak untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa lebih lagi hari, lebih luar biasa Tuhan. Kau urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh beroleh kebenaran firman-Mu, diterima dengan hati yang sungguh-sungguh dan boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau memberikan persembahan, saya serahkan pada pemimpin pujian. Bentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita doa sebentar. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala firman yang telah Kau berikan Tuhan, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Tolong Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan yang Tuhan, Kau berikan berkat yang melimpah ke hadapannya. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan korban persembahan dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian Gandol Gusti. Gusti
terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, juga atas persembahan pengorbanan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan Kepala Gereja yang empunya langit dan bumi, yang empunya berkat, yang sanggup memberkati kita semua. Pengumuman untuk hari Jumat, kita akan adakan ibadah Jumat Agung. Nah, ini yang penting sekali. Kalau enggak ada Jumat Agung, Tuhan enggak datang dari surga ke dunia untuk mati, saya ini enggak ada apa-apanya. Justru mari kita bersama-sama pada hari Jumat itu. Enaknya ibadah jam berapa? 6 pagi, 7 aja ya. Ya, tetap aja jam 7 aja. Ya, jam 7 aja kita akan ada ibadah Jumat Agung ya di tempat ini. Kemudian seperti biasa, Paskah itu identik dengan apa, saudara? Telur. Ya, itu kan sudah tradisi, nggak apa-apa ya. Kita ngumpulkan telur untuk nanti Paskahnya hari Minggu, matinya Jumat, Minggu bangkit. Jadi Minggu nanti kita akan ada ibadah Paskah. Jumat ada ibadah perjamuan kudus, dan pada hari Minggu juga nanti kami akan melantik. Kami akan mendoakan para pelayan, pelayan sekolah minggu, pelayan remaja pemuda, pelayan musik, pelayan perjamuan, wanita. Ya, walaupun wanita belum ada kegiatan, nanti kita akan doakan di sini. Puji Tuhan, sekarang sudah mulai bergerak. Saya serahkan remaja, tim altar, wis milih dewe, seragam dewe, wis ora usah dioprak-oprak. Besok Minggu tim sekolah minggu. Ya, Bu Nani yang WL. Ya. Terus berikutnya lagi wanita. Nah, mari kita semangat, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Nanti malam jam 6 sore ibadah remaja pemuda. Kemudian ibadah sekolah minggu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu sekaligus Paskah. Ada permainan-permainan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu dibawa hari Sabtu. Kemudian Paskah saya coba nanti hari Jumat habis ibadah di sini anak-anak latihan musik, anak sekolah minggu, saya tampilkan pada hari Paskah. Ya, kok bene bikin kejutan, gradul-gradul, anak-anak kecil main musik pada hari Minggu. Ya, mesti golek lagu sih. Golek inspirasi lagunya. Ya, mesbah doa Selasa, Rabu, Jumat jam 6. Latihan musik Kamis. Ya, jadi Kamis sama Jumat nanti latihan anak-anak di sini. Kemudian doa pagi Senin sampai hari Sabtu. Kemudian untuk hari Jumat kita nggak ada doa, tidak apa-apa ya, khusus Jumat karena persiapan untuk ibadah. Ya, doa pagi maksudnya nggak ada, jadi untuk Jumat pagi aja. Terus malam tetap doanya tetap malam. Puji Tuhan, saudara doakan saja untuk gereja sudah